Presiden Prabowo tidak main-main, ia sudah menyiapkan anggaran besar untuk para tentara Indonesia. Karena Presiden Prabowo tahu, jantung dari sebuah negara adalah memiliki tentara yang berkualitas tinggi untuk melindungi NKRI dari segala ancaman. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya dan Presiden sudah pegang nama-nama mafia yang akan diproses, datanya sudah ada, tinggal jalan. Tapi untuk perampasan aset itu tidak bisa kami pastikan. Kita butuh dukungan kuat dari rakyat supaya kebijakan ini benar-benar bisa diterapkan. Karena percuma di penjara kalau hartanya tetap aman. Sekarang saya mau dengar suara kalian. Perampasan aset perlu atau tidak? Tulis di komentar, follow akun ini, simpan dan bagikan. Kalau rakyat kompak, tidak ada yang bisa menghalangi. Koruptor memang di penjara, tapi apa gunanya kalau keluar penjara masih kaya? Rumah mewah tetap berdiri, rekening tetap aman. Aset dipindah ke keluarga, hidup tetap nyaman. Ini penghinaan. Mulai hari ini, itu yang kita ubah. Koruptor bukan cuma di penjara, semua hartanya harus disita, semua asetnya harus dirampas. Tulis di komentar, setuju atau tidak kalau aset koruptor wajib dirampas negara. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Sucit Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. PT Summarecon dan MBA adalah perusahaan perusak kedaulatan NKRI dan wajib dihancurkan. Peringatan keras, Kabupaten Bogor tanggal 17 Maret tahun 2026. Monyet-monyet dan anjing-anjing pemilik PT Summarecon Tbk-MCIKJA yaitu keluarga Sucipto Nagaria, yang saat ini sedang disembunyikan oleh para penjahat hukum, oknum-oknum kepolisian yang berseragam polisi, dan mereka inilah preman-preman hukum, yang telah merusak citra, institusi kepolisian dan TNI. Dan mereka inilah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah mencederai hukum negara di NKRI, mereka lah mafia hukum, dan di mana saat ini, tempat persembunyiannya sudah diketahui oleh semua korban-korban, para petani penggarap, termasuk korban dari MBA. Dan dengan tegas menyatakan, kepada APH-APH bersih, dan gabungan wartawan se-Indonesia, untuk jangan memberikan statement yang akan malah menjadi kegaduhan. Kami rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban sudah geram, dengan melihat adanya para oknum-oknum purnawirawan jenderal-jenderal, oknum-oknum pensiunan mantan petinggi-petinggi di Republik ini. Yang justru mereka inilah yang menciptakan kegaduhan ini, tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan merah putih, di mana pemimpinnya adalah Presiden Prabowo Subianto, dan secara faktanya akan membuat kekisruhan di masyarakat luas, mereka yang akan membuat pecah belah. Dan sebagaimana dengan informasi yang telah banyak berkembang liar di media massa, akan munculnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintahan merah putih, di mana tujuannya agar Presiden Prabowo Subianto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Karena di mana telah terjadi kerusakan mental, kesenjangan sosial, dan hancurnya perekonomian di Indonesia. Di mana ini dipicu dari adanya kepentingan para elit politik yang mempunyai niat buruk terhadap rakyat dan pemerintah. Rusak dan hancurnya nama baik Indonesia adalah daripada oknum-oknum petinggi-petinggi, oknum-oknum elit politik, para oknum pecundang, perongrong, pengkhianat, perusak kedaulatan NKRI, dan apabila sampai terjadi pergolakan terlebih sampai terjadi Indonesia digoyah oleh para oknum-oknum ini. Bahwasanya mereka-mereka ini adalah musuh rakyat, dan bukan rakyat penyebabnya, rakyat yang akan bergerak sebagaimana semestinya, rakyat Indonesia akan bersatu, untuk mengusir memberangus semua kejahatan di NKRI, yaitu PT-PT yang ada di Indonesia yang bersatu dengan oknum-oknum untuk melakukan kehancuran di Indonesia. Mereka bersatu, mereka telah terbukti melakukan makar kudeta,
yaitu membuat otonomi baru, membangun negara di dalam negara, dan merekalah yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang seenaknya, negara yang tidak mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi dasar NKRI. Dan kami 288 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, yang terdiri dari para petani penggarap se-Indonesia, nasabah-nasabah, investor penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang dan korban dari MBA menyatakan sikap tegas dan menundukkan kepala. Kami berharap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Indonesia dan Kepala Negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan beserta Kabinet Pemerintahan Merah Putih yang bersih yang akan terus menjadi pelindung serta pengayom rakyatnya, yang akan senantiasa menjaga keutuhan NKRI. Dan dari lubuk hati sanubari rakyat Indonesia khususnya Sofyan Jim Mamesah, sebagai pelopor pejuang keadilan pengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA, pengungkap tuntas daripada peran utama kejahatan PT Summarecon dan MBA. Mari bersama-sama rakyat dan pemerintah bersih, pemerintah merah putih untuk secepatnya bertindak sebagaimana semestinya mengembalikan Indonesia yang aman dan amanah. Indonesia yang maju dan berkembang sejahtera rakyatnya. Mari kita sama-sama beranguskan semua kejahatan, nahi mungkar para pengusaha dan penguasa zolim. Terlebih saat ini rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam akan melaksanakan hari kemenangan, yaitu Hari Idul Fitri, di mana hari yang suci fitrah ini akan membuat kita semua menjadi baik dan bersih. Yang dalam arti Indonesia harus bersih dari segala kejahatan, pola pikir kejahatan yang akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia. Dan ultimatum terakhir para korban 143 juta aplikasi MBA dan petani penggarap di 18 cabang se-Jabotabek, nasabah serta karyawan terdampak jika tidak ada penyelesaian pasca Lebaran. Rakyat siap bergerak tanpa menunggu instruksi narasumber Sofyan Jimmy Mamesah yang berhati mulia seperti malaikat. Sehubungan dengan berbagai pemberitaan, komentar publik, serta perhatian luas dari masyarakat di berbagai media sosial, seluruh korban aplikasi MBA dengan berbagai tanggapan dan komentar netizen diperkirakan mencapai sekitar 143 juta korban. Melalui berbagai pernyataan mereka kepada para wartawan, insan media Indonesia Bersatu, serta aparat penegak hukum APH menyampaikan pertanyaan dan perhatian serius terkait status kepemilikan tanah milik Sofyan Jimmy Mamesah seluas 2 hektar yang saat ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Berdasarkan informasi yang berkembang di berbagai platform media sosial, seperti YouTube, Google, Instagram, TikTok, dan media digital lainnya, para korban serta netizen menilai bahwa persoalan ini perlu mendapatkan kejelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebagian dari mereka bahkan mengutus perwakilan untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna memastikan status dan kondisi tanah tersebut secara faktual di lapangan. Dalam proses penelusuran tersebut, perwakilan yang melakukan pengecekan mendatangi para petani penggarap yang selama ini dipercaya oleh Sofyan Jimmy Mamesah untuk mengelola lahan tersebut. Para petani penggarap tersebut juga diketahui merupakan pihak yang sebelumnya memiliki lahan tersebut dan pada sekitar tahun 1972 hingga 1973 telah melakukan transaksi penjualan tanah kepada keluarga Sofyan Jimmy Mamesah. Dari hasil dialog dan keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan, para petani penggarap memberikan penjelasan bahwa lahan yang mereka kelola tersebut memang merupakan lahan yang telah lama berada dalam penguasaan keluarga Sofyan Jimmy Mamesah. Mereka juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat tanah milik PT KAA di lokasi tersebut, serta tidak ada pula tanah milik PT MCI KJA maupun PT Summarecon Tbk MCI KJA sebagaimana yang sempat beredar dalam berbagai isu dan perbincangan publik. Para petani penggarap juga menyampaikan bahwa selama ini mereka menjalankan aktivitas pengelolaan lahan tersebut berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan, dan hubungan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Oleh karena itu, mereka berharap agar berbagai informasi yang berkembang di masyarakat dapat disikapi secara bijak serta berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Selain itu, para petani penggarap juga menyampaikan pesan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun ingin memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai status tanah tersebut agar dapat menghubungi langsung narasumber terkait. Nomor kontak narasumber sendiri telah tercantum dalam berbagai pemberitaan serta informasi yang beredar di sejumlah platform media sosial dan media digital, termasuk YouTube, Google, Instagram, TikTok, dan berbagai saluran informasi lainnya. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh para perwakilan korban dan netizen di lokasi, sejumlah pihak juga menyampaikan keterangan bahwa sebagian dari mereka merupakan korban yang mengaku mengalami modus penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA. Beberapa pihak yang datang ke lokasi bahkan sempat menyampaikan pernyataan kepada para petani penggarap dengan mengatakan agar dilakukan pengecekan langsung sebelum memasuki wilayah yang disebut sebagai Ring 1, serta menyampaikan bahwa ada pihak yang mengaku telah diberikan tanah di lokasi tersebut. Mereka juga sempat menyampaikan bahwa apabila terdapat persoalan hukum, maka dipersilakan untuk menuntut pihak PT Summarecon Tbk MCI KJA. Namun demikian, para petani penggarap di lokasi memberikan tanggapan tegas bahwa persoalan tersebut tidak berkaitan dengan mereka sebagai pengelola lahan yang dipercaya oleh pemilik tanah. Bahkan mereka juga mengingatkan agar permasalahan tersebut tidak sampai memicu keterlibatan langsung dari pihak yang mereka sebut sebagai tim Elang 01, Ring 1, ataupun Sofyan Jimmy Mamesah, karena dikhawatirkan hal tersebut justru akan memperbesar persoalan yang ada. Setelah dialog tersebut berlangsung, pihak-pihak yang datang ke lokasi akhirnya meninggalkan area tersebut. Mereka diketahui memarkirkan kendaraan di bagian bawah area tanah tersebut sebelum akhirnya meninggalkan lokasi. Para petani penggarap kemudian menyampaikan bahwa berbagai pernyataan yang berkembang tersebut telah mencederai nama baik Sofyan Jimmy Mamesah, yang selama ini dikenal sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Mereka menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan mereka, Sofyan Jimmy Mamesah tidak pernah menjual atau memperjualbelikan tanah tersebut kepada siapapun maupun kepada perusahaan manapun, termasuk kepada pihak yang disebut-sebut dalam berbagai isu yang beredar. Selain itu, para petani penggarap juga menyampaikan bahwa sejauh yang mereka ketahui, Sofyan Jimmy Mamesah tidak pernah memiliki keterlibatan dalam perkara hukum maupun hubungan hutang piutang dengan pihak manapun yang berkaitan dengan lahan tersebut. Informasi yang diperoleh di lapangan kemudian disampaikan oleh para netizen serta sejumlah wartawan kepada narasumber Sofyan Jimmy Mamesah untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Dalam kesempatan tersebut, para wartawan juga menyampaikan bahwa jumlah korban yang selama ini disebutkan di berbagai pemberitaan sebenarnya belum termasuk para nasabah lainnya, karena data yang disampaikan sejauh ini baru mencakup korban dari kalangan petani penggarap. Berdasarkan data yang tertera dan tercatat di lapangan, jumlah petani penggarap yang menjadi korban tercatat sekitar 700 kepala keluarga KK. Bahkan apabila digabungkan dengan pihak-pihak yang belum tercatat secara resmi, jumlah tersebut diperkirakan dapat mencapai ribuan kepala keluarga. Para korban tersebut berasal dari berbagai wilayah, tidak hanya dari 4 desa di sekitar lokasi, tetapi juga dari jaringan petani penggarap yang tersebar di 18 cabang wilayah se-Jabotabek. Sementara itu, jika dikaitkan dengan korban dari aplikasi MBA, jumlah yang disebutkan oleh berbagai komentar netizen dan korban di media sosial diperkirakan mencapai sekitar 143 juta korban. Dengan demikian, persoalan ini dinilai bukan hanya menyangkut persoalan kepemilikan tanah semata, melainkan telah berkembang menjadi isu yang lebih luas yang menyangkut kepentingan masyarakat, para petani penggarap, nasabah, serta para korban yang merasa dirugikan. Selain itu, disampaikan pula kepada masyarakat bahwa apabila terdapat berbagai pernyataan atau informasi yang beredar mengenai adanya sekelompok ibu-ibu yang mendatangi lokasi dan kemudian dikabarkan telah menerima sejumlah uang, maka hal tersebut perlu dipahami secara jernih. Menurut keterangan yang disampaikan,
Tindakan tersebut dinilai hanya sebagai upaya untuk meredam situasi sementara dan bukan merupakan penyelesaian secara resmi melalui mekanisme pembayaran ataupun penyelesaian hukum yang sah. Dalam berbagai pernyataan yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa pihak PT Summarecon Tbk MCI KJA dianggap sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab dalam berbagai persoalan yang telah merugikan masyarakat. Pihak korban menilai bahwa berbagai tindakan yang terjadi selama ini dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya para petani penggarap serta pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Melalui pesan yang disampaikan kepada publik, Sofyan Jimmy Mamesah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar memahami secara jelas status tanah yang berada di kawasan Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat tersebut. Beliau juga menegaskan bahwa tanah seluas kurang lebih 70 hektar tersebut merupakan tanah murni milik keluarga, yang belum pernah dijual belikan, tidak pernah diambil alih takeover oleh pihak manapun, serta tidak pernah terkait dengan perkara hukum ataupun hutang piutang dengan perusahaan manapun. Sofyan Jimmy Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR periode tahun 1986 sampai tahun 1989, sekaligus sebagai narasumber pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis. Beliau juga adalah pelopor garda terdepan, sang pengurai fakta benang merah, sang pemegang kunci kontak Pandora sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA. Lebih lanjut, saya Sofyan Jimmy Mamesah menegaskan agar pihak PT Summarecon Tbk MCI KJA beserta para pemilik, direksi, maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan perusahaan tersebut untuk tidak lagi menggunakan ataupun menjual nama saya dalam berbagai kepentingan yang tidak memiliki dasar yang jelas. Dan apabila hal tersebut terus dilakukan, maka saya akan mempertimbangkan untuk menempuh langkah jalur hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah merugikan serta mencemarkan nama baiknya. Dalam pernyataannya, beliau juga menyampaikan kritik keras terhadap pihak-pihak yang telah mengatasnamakan berbagai kepentingan, termasuk dengan mengaku sebagai pihak yang mengabdi kepada bangsa dan negara, namun pada kenyataannya dinilai melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Menurutnya, berbagai tindakan yang terjadi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Melalui pernyataan ini, diharapkan seluruh pihak, baik masyarakat, netizen, insan media, maupun aparat penegak hukum dapat memahami persoalan ini secara menyeluruh dan objektif, serta melakukan penelusuran berdasarkan fakta yang ada sehingga kebenaran dari permasalahan ini dapat terungkap secara jelas di hadapan publik. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah korban juga menyampaikan pernyataan mereka kepada para insan media dan pers yang hadir. Mereka menyatakan bahwa hingga saat ini para korban masih menunggu adanya penyelesaian yang jelas dari pihak yang mereka sebut dalam berbagai pemberitaan, khususnya terkait persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik. Para korban menyampaikan bahwa apabila setelah momentum Hari Raya Idul Fitri tidak terdapat langkah penyelesaian yang nyata dan jelas dari pihak yang bertanggung jawab, maka mereka mempertimbangkan untuk mengambil langkah sendiri dengan menyuarakan aspirasi mereka secara langsung. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu instruksi dari narasumber, yaitu Sofyan Jimmy Mamesah, karena menurut mereka persoalan yang mereka hadapi sudah berlangsung cukup lama dan menyangkut kepentingan banyak masyarakat. Namun demikian, para korban juga menyampaikan bahwa selama ini mereka masih menaruh rasa hormat kepada Sofyan Jimmy Mamesah sebagai narasumber yang selama ini menyuarakan berbagai persoalan yang mereka alami. Menurut mereka, beliau dikenal sebagai pribadi yang memiliki sikap pemurah, sabar, dan berhati lembut, bahkan masih menunjukkan sikap pemaaf terhadap pihak-pihak yang telah melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang pernah diberikan. Para korban berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan terbuka, sehingga tidak perlu terjadi langkah-langkah yang dapat memperkeruh keadaan. Oleh karena itu, mereka kembali menegaskan harapan agar pihak-pihak yang terkait dapat memberikan kejelasan serta tanggung jawab atas berbagai persoalan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai persoalan yang menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Berbagai suara dari rakyat terus bermunculan, menyuarakan harapan, kekecewaan, sekaligus tuntutan agar pemerintah benar-benar hadir dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat, sebagaimana pepatah yang sering disampaikan dalam berbagai perjuangan rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ungkapan tersebut bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah pengingat moral bagi seluruh pemegang kekuasaan bahwa jabatan yang mereka miliki saat ini lahir dari kepercayaan rakyat. Kita semua terlahir ke dunia dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dan pada akhirnya ketika kembali kepada Sang Pencipta pun tidak ada satupun jabatan, kekuasaan, maupun harta yang dapat dibawa. Oleh karena itu, kekuasaan yang dipegang oleh para pejabat negara sejatinya hanyalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, serta keberpihakan kepada rakyat. Dalam konteks tersebut, masyarakat menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan Kabinet Merah Putih agar segera menyadari bahwa rakyat saat ini membutuhkan kehadiran nyata dari pemerintah. Rakyat berharap pemerintah tidak hanya hadir dalam bentuk kebijakan di atas kertas, tetapi juga hadir secara langsung di tengah masyarakat melalui langkah-langkah nyata, termasuk melakukan belusukan, mendengarkan keluhan rakyat, serta melihat langsung berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Rakyatlah yang telah memberikan mandat dan kepercayaan kepada para pejabat untuk memimpin negara ini. Oleh karena itu, rakyat berharap agar para pemimpin tidak melupakan amanah tersebut. Jabatan publik bukanlah alat untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk melindungi, mengayomi, serta memperjuangkan kepentingan rakyat secara adil dan transparan. Masyarakat juga menegaskan bahwa kepercayaan rakyat adalah fondasi utama dalam keberlangsungan sebuah pemerintahan. Ketika suara rakyat diabaikan, maka kepercayaan publik akan semakin terkikis. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog yang luas, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mengambil langkah-langkah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Saya Sofyan Jimmy Mamesa, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat pada tahun-tahun 1972 sampai tahun 1973, di mana pada saat itu belum ada PT-PT manapun termasuk Summarecon Tbk MCI KJA, dan pada tahun 1978 atas nama opa dan papa saya yaitu Neymar Mamesah dan Niko Mamesah menitipkan agar tanah ini digarap dan hasilnya dibagi dua kepada para petani penggarap yang dimana orang tuanya telah menjual kepada orang tua saya. Pada tanggal 15 Januari tahun 2015 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mandat di mana saya melihat tanah 70 hektar ini bersama Pemda, BPN, petani penggarap bersama masyarakat bersatu yang tidak terlibat suap menyuap, memoni laundry. Ternyata setelah di cross-check bersama tanah kami ini telah berpindah tangan, dan pada akhirnya Allah menetapkan saya di mana saya berdiri untuk memberangus nahi mungkar khususnya di Gunung Gelis. Selain itu, setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh, ternyata bukan hanya saya tetapi banyak para petani penggarap yang senasib yang menjadi korban, dan bukan hanya tanah di 70 hektar tetapi semua 6 kali lipat dari tanah 70 hektar menjadi korban perampasan. Maupun berupa surat girik, sertifikat, maupun adat telah berubah nama menjadi atas nama PT-PT, dan yang tertinggal hanya 10% sampai akhirnya terus-menerus dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ternyata setelah di cross-check menyeluruh terdapat preman-preman para RT RW serta kepala desa ternyata berada di belakang PT-PT tersebut. Sebagaimana pemberitaan yang viral pada saat itu, yang beraksi di lapangan adalah PT MCI KJA, dengan ownernya yaitu Muljadi Budiman, salah satu direktur Imora Motor Honda, dan setelah dicek yaitu dengan penadah 480 yaitu Evelyn, yaitu istri muda dari Muljadi Budiman yang memiliki anak dengan nama Stephen Agung Budiman. Dialah yang telah menjadi aktor intelektual di lapangan atas perintah anak pertamanya Muljadi Budiman yaitu Marina Budiman, dan dialah yang telah menyuap dana kepada preman-preman dan oknum-oknum agar mereka melakukan perampasan, perampokan, penindasan tanah-tanah warga masyarakat petani penggarap.
Dan para preman tersebut berjiwa anarkis dan salah satu oknum yang telah dipercayakan oleh PT MCI KJA adalah RW Lukas bersama kakaknya yaitu Koswara. Dan mereka inilah yang menjadi premanisme bersama oknum Kades yaitu Rudi Bebek. Dan terus-menerus kami mengadakan pendekatan dengan tangan kanan saya. Mereka dari instansi kepolisian TNI, serta APH Bersih, yang tidak berkhianat kepada rakyat khususnya di Gunung Gelis, dan setelah melakukan pengecekan kembali dikatakan tanah ini sudah dimiliki oleh PT yaitu dengan aktor intelektual gembong yaitu Muljadi Budiman. Dan pada saat itu mereka dibantu dengan Rudi Wijaya dan Rudi Yahya dan lainnya. Dan di balik ini semua ada pun oknum-oknum birokrasi pejabat yaitu oknum bupati yang sudah sering masuk keluar penjara dengan melakukan korupsi dan pencucian uang. Dan diestafet kepada saudaranya yang sama sering masuk keluar penjara hingga diestafet kepada Burhanuddin orang nomor 2. Dan kini Muljadi Budiman telah menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana dia telah melakukan perampasan penindasan serta memasukkan data-data, dan saat ini dia sedang sakit parah dan tinggal menunggu ajalnya. Dan ternyata tahun demi tahun sangatlah menjadi prihatin, di mana pemilik tanah di muka bumi ini mereka bukan hanya diintimidasi, mereka didiskriminasi dengan cara melakukan penindasan perampasan cara paksa dan secara tidak langsung, mengingat kembali kepada tragedi G30 SPKI. Di mana mereka merampas, secara paksa dan memaksa untuk korbannya melakukan tanda tangan dan menyerahkan hak mereka, dan karena rasa takut mereka menyerah, di mana tanah-tanah mereka yang seharusnya menjadi penghasilan demi membiayai anak serta cucunya dan menjadi generasi penerus bangsa, tetapi justru kesejahteraan ini mereka rampas. Selain dirampas mereka juga ditindas dimiskinkan serta diperkosa secara hukum dan disahkan oleh oknum-oknum birokrasi, yaitu Pemda, Dispenda, BPN, dan di take over ke PT Summarecon Tbk MCI KJA, di mana Muljadi Budiman ini mengaku sebagai 9 naga. Alih-alih 9 naga yang gagah perkasa tetapi mereka adalah 9 cacing-cacing busuk, yang telah menyebarkan virus dan penyakit, dan mereka juga saat ini telah menjadi monyet-monyet kelaparan di mana monyet-monyet itu selalu mencuri, serta mencakar dan mencabik-cabik serta merampas makanan yang orang pegang. Maka Muljadi Budiman serta anak-anaknya seperti monyet-monyet kelaparan itu di mana telah melakukan perampasan penindasan dan memiskinkan secara moral, jadi manusia ciptaan Tuhan serta isinya yaitu alam semesta untuk hidup sejahtera aman dan damai maka seharusnya harus menjaga dan melindungi sumber daya alam. Tetapi mereka justru malah memecah belah dan merusak sumber daya alam yang telah diberikan Tuhan. Dan pada akhirnya PT MCI KJA telah men-take over tanah-tanah tersebut kepada PT Summarecon Tbk MCI KJA untuk dibuat rumah-rumah mewah, dengan terus-menerus. Maka dari itu saya melakukan pendekatan, musyawarah yang mufakat dan bersama Jenderal Purnawirawan yang pada saat itu ikut serta dan melakukan mediasi, serta musyawarah yang menyeluruh. Dan pada saat itu pada masa COVID-19 di situ ada Rudi Yahya dan dia mengatakan tidak akan kuat melawan PT Summarecon Tbk MCI KJA, dikarenakan di belakang PT Summarecon Tbk MCI KJA, terdapat orang-orang yang kuat dan bukti itu semua jelas ada niat mereka mengatakan seperti itu. Setelah itu lanjut kami mengajak para korban yaitu petani penggarap untuk memasang pelang dan spanduk, dan sampai tahun 2017 sampai tahun 2018 pelang dan spanduk saya masih utuh, dan pada tahun 2019 di mana masa COVID-19, terdapat 2 oknum yaitu RW Lukas dan kakaknya dia itu Koswara. Dan ada terdapat oknum dari Koramil maupun dari oknum anggota Polsek yang sudah tercuci otaknya dengan cara suap menyuap, yang justru seharusnya mereka melindungi rakyatnya tetapi malah justru menjadi pengkhianat di mana mereka telah pro kepada korporasi dan ini sudah jelas mereka bukan hanya mencederai tetapi mencoreng-coreng nama baik citra Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu terdapat juga oknum Babinsa, dia juga sama pengkhianat dan di mana dia juga telah menipu uang saya dengan berbohong, serta memutarbalikkan fakta, ternyata dia adalah pengkhianat dari oknum Babinsa, dan saat itulah terjadi perdebatan bersama masyarakat. Setelah itu datang oknum RW Lukas dengan berpakaian rapi dan berkopiah haji tetapi sambil membawa golok,
dan sudah jelas masyarakat menyerah, bahkan dia pun memfitnah saya dengan mengatakan Jimmy Mamesa telah menerima kerohiman. Saya Sofyan Jimmy Mamesa tak gentar dan terus maju berjuang demi hak dan keadilan rakyat, hingga pada tahun 2023 mengundang para wartawan se-Jawa Barat untuk mengadakan konferensi pers, dan sudah terulang kali beberapa melakukan konferensi pers hingga 7 kali. Dan semakin panjang perjalanan semakin banyak pula tantangan di mana terdapat oknum-oknum birokrasi, yang di mana mereka telah dibuat kepalanya menjadi ekor serta dibenturkan dengan warga masyarakat termasuk saya. Dan dengan jumlah tanah-tanah warga masyarakat yang telah dirampas oleh Muljadi Budiman dengan jumlah total kurang lebih hingga mencapai 600 hektar dengan milik saya 70 hektar, dan pada akhirnya plang-plang saya sudah tidak ada. Dan pada saat plang tidak ada, di situ terjadi pergantian kades yang bukan pilihan rakyat melainkan kades pilihan PT MCI KJA, yaitu Rudi Bebek, dengan melakukan kontrak politik bekerja sama dengan oknum birokrasi untuk memasukkan data dan surat. Dan pada saat itu saya terus-menerus melakukan pemasangan plang pada tahun 2020 hingga berulang kali, dan saya dikeroyok oleh kurang lebih 50 orang preman dan saya menghabiskan dana sekitar 17 miliar rupiah. Tetapi ternyata itu semua tipu daya dan mereka hanya melakukan penipuan terhadap saya. Tetapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus saya untuk memberangus nahi mungkar yang ada di NKRI dan memberantas semua mafia tanah dan mafia hukum, dan siap menjadi garda terdepan. Dan hingga pada akhirnya saya membuat pemberitaan melalui berbagai media online seperti YouTube, Google, Instagram, dan lainnya, serta di media televisi seperti TV One, iNews TV, serta Kompas dan lainnya, bahkan di berbagai media cetak seperti koran. Dan pada sejak tahun 2021 itu saya Sofyan Jimmy memisah mengetahui kunci kontak Pandora dan terus-menerus melakukan penguraian fakta benang merah secara terus-menerus berjuang demi membela keadilan dan mengambil kembali hak rakyat. Dan setelah saya membuat berbagai pemberitaan getangkis oleh mereka bahwa pemberitaan saya adalah berita hoaks karena mereka yang mengatakan seperti itu adalah kembung dari kejahatan aktor intelektual, owner PT Summarecon Tbk MCI KJA, yaitu Sucipto Nagaria. Sucipto Nagaria Muljadi Budiman, mereka adalah gembong aktor intelektual kejahatan-kejahatan, hingga akhirnya saya terus-menerus membuat pemberitaan, hingga tergoyahkanlah PT MCI KJA, dan pada tahun 2022 goyah pula PT Summarecon Tbk MCI KJA, tetapi mereka masih gengsi untuk mengakui. Dan pada tahun 2023 saya diundang oleh Menko Polhukam, di mana pada saat itu yang menjabat masih Mahfud MD, dan beliau mengatakan agar tanah-tanah rakyat segera dikembalikan, karena PT-PT tersebut tidak membeli kepada petani penggarap melainkan mereka membeli kepada Pemda. Dengan cara melakukan gerakan di bawah tanah, serta bekerja sama dengan oknum birokrasi dengan mengubah sertifikat atau memanipulasi data atas perintah 9 naga, dan di belakang 9 naga ini adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan bukan hanya itu, banyak pula tanah-tanah wakaf seperti pemakaman atau perkebunan mereka rampas, dan bekerja sama dengan oknum Pemda. Di saat dilaporkan mereka akan mengatakan silahkan datang ke Pemda, tetapi sebetulnya Pemda tidak mempunyai tanah. Yang seharusnya birokrasi itu melindungi rakyat tetapi justru malah mengkhianati rakyatnya karena mereka telah diubah kepalanya menjadi ekor oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA. Keluarga meminta agar tanah-tanah dikembalikan termasuk tanah saya. Dari situlah alhamdulillah para petani penggarap membantu menyingkirkan plang dan panel yang dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bermoral, dengan oknum TNI yang sama mereka telah tercuci otaknya. Dan hingga pada akhirnya pada tahun 2023 setelah saya berjuang untuk rakyat, maka pada saat itu sudah 40% tanah-tanah rakyat sebagian sudah dikembalikan dan digarap kembali oleh para petani penggarap. Dan inilah kronologi yang terjadi pada tahun 2021. Saya melalui pemberitaan telah melakukan akumulasi dan warning hingga tahun 2025. Pemberitaan dari sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 sudah mencapai kurang lebih 3.000 pemberitaan.
Dan pada tahun 2025 akhirnya tanah 70% sudah dikembalikan kepada para petani penggarap dan dapat digarap kembali, dengan perjuangan rakyat anak bangsa Indonesia yang tidak pernah sia-sia, yaitu dengan membuahkan hasil yang signifikan. Namun tetapi setelah diketahui dari berbagai pemberitaan pada tahun 2026 ini PT Summarecon Tbk MCI KJA telah membuat negara baru, diketahui karena mereka telah membentuk hukum baru. Dan aslinya PT Summarecon Tbk MCI KJA yang perlu diketahui oleh publik khususnya korban-korban para petani penggarap, bahwa aslinya PT Summarecon Tbk itu tidak memiliki kuasa dan memiliki power, tetapi mereka membuat negara baru itu karena mereka di-back oleh aparat kepolisian, maupun oleh purnawirawan jenderal, oknum-oknum TNI, oknum-oknum mafia hukum, serta oknum mafia tanah, dan mereka telah dibuat satu oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA, diubah kepalanya menjadi ekor dan dibenturkan dengan rakyat. Hingga saat ini rakyat dibuat menjadi musuh aparat dan musuh negara. Rakyat juga dibenturkan dengan Presiden Prabowo yang membuat rakyat tidak menyukai kepemimpinan Prabowo, seolah-olah semua itu hanya omon-omon. Karena mereka telah membuat hukum baru sebagaimana perumpamaan di hutan tropis terdapat hutan rimba yang terdapat serigala-serigala buas, dan seperti itulah PT Summarecon Tbk seperti serigala-serigala buas, mereka memangsa tanpa pandang bulu. Binatang-binatang buas yang tidak melihat siapapun mangsanya, entah itu jenderal, purnawirawan, pejabat maupun aparat, sekalipun itu rakyat, binatang buas itu akan tetap memangsanya. Seperti itulah perumpamaan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Mereka juga telah melakukan berjuta-juta bahasa kejahatan dan kebohongan publik, dan keterlibatan para direksi apakah bisa menyelesaikan dan mengembalikan hak-hak petani penggarap. Korban aplikasi MBA yang sudah mencapai 120 juta korban serta nasabah dan kontraktor. Ingat, kita dilahirkan secara telanjang dan tidak membawa apa-apa, begitupun kita kembali ke pangkuan ilahi juga tidak membawa apa-apa. Bahwasanya pandai-pandailah menjaga diri, kembalilah kepada jati diri selagi tubuh masih diberi nyawa. Marilah kita bangkit, dan jangan terprovokasi, dan jangan sampai terjadi suatu anarkis. Dan yang perlu diwaspadai adalah rakyat telah dibenturkan dengan kepemimpinan kabinet merah putih hingga menimbulkan ujaran kebencian seakan kepemimpinan ini hanya dibuat omon-omon saja, tetapi yakinlah bahwa gembong aktor intelektual yang telah menyebabkan hal itu adalah Sucipto Nagaria, yaitu owner dari PT Summarecon Tbk MCI KJA. Seperti Herman Nagaria, anak dari Sucipto Nagaria yang katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah mendapatkan hukuman berupa vonis seumur hidup karena telah melakukan jual-jual belikan manusia, tetapi hal itu menimbulkan kecurigaan sosial. Di mana pernyataan itu tidak transparan, bahwa pemerintah tidak membuatkan berita secara transparan dan tidak membuat konferensi pers, dan keterlibatan oknum pemerintah ini sangat membuat kecewa dan sangat mengkhianati rakyat. Ingat, sekali lagi negara ini bukan milik negara asing, di mana mereka telah membuat hukum rimba karena mereka adalah binatang-binatang buas, sehingga mereka dengan sukacita melakukan perampasan hak dan keadilan. Mari kita bangkit, rakyat benci kudeta, rakyat tidak mudah diadu domba, rakyat di atas segalanya, karena rakyat adanya pemerintah, karena rakyat pemerintah digajikan, dan karena rakyat Presiden Prabowo dipilih untuk menjadi pemimpin. Rakyat cinta damai, rakyat tidak suka anarkis, maka dari itu mari kita bangkit demi negara kita, dukung pemimpin Presiden Prabowo Subianto, jangan saling menghujat dan saling menyalahkan, kita bangkit dan berdiri tegak-tegak di atas kaki kita sendiri. Sekali lagi saya Sofyan Jim Mamesah siap bila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengadakan konferensi pers. Bagaimana saya adalah pemegang kunci kontak Pandora, narasumber sekaligus korban kebiadaban dari PT Summarecon Tbk MCI KJA. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang paling disegani, paling dihormati, dikagumi, di mana tradisi dan undang-undang di dalam isi butir-butir Pancasila. Oleh sebab itu seluruh APH bersih, tim Media First Indonesia bersatu, dan seluruh rakyat Indonesia termasuk petani penggarap, nasabah dan kontraktor bersyukur, alhamdulillah, di mana Sofyan Jim Mamesah telah berjuang selama 11 tahun untuk rakyat bangsa Indonesia,
mengharumkan dan menjunjung tinggi martabat NKRI Merah Putih, karena selama hidupnya di bumi pertiwi tidak pernah mencoreng-coreng nama baik bangsa dan negara. Mari kita bersatu saling berpegangan tangan bersihkan kejahatan PT-PT dan sarangnya yang telah mengkhianati rakyat dan bangsa. Jadikanlah NKRI sebagai landasan keadilan. Hukum NKRI harus tegak lurus, dan keadilannya harus juga ditegakkan sebab kemerdekaan Indonesia adalah berkat dari ditegakkannya keadilan yang hakiki berdasarkan hukum negara. Terapkanlah anak cucu rakyat Indonesia untuk NKRI bersih yang berlandaskan pondasi agama, Undang-Undang Dasar negaranya dan Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Sekali lagi tangkap oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik dan mengkhianati bangsa dan negara, dan semoga Bapak Presiden RI Prabowo Subianto mendengar suara hati rakyat. Dengan konsisten kami berpegang kepercayaan kepada Bapak Presiden RI ke-8. Salam hormat Bapak Presiden, untuk NKRI harga mati. Rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia maju, sejahtera, Indonesia yang beragam, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka! Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa hubungi langsung ke Menko Polhukam atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 0897502823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.